Saya di tangga masjid Bang Lawali Nizamuddin. Pas saya mau naik, tiba-tiba saya dengar ada orang bahasa Bugis. Loh, ini di India kok ada orang bahasa Bugis? Jadi saya dekatin. Bapak dari mana? Dari Sopeng. Oh, ada orang Sopeng di India. Masya Allah. Udah berapa lama di sini? Ini saya sudah mau pulang. Oh, udah duluan dia daripada saya. Jadi saya tanya, Bapak ini bisa bahasa Inggris? Ya nggak bisa. Bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa juga. Apalagi bahasa Urdu. Orang bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Urdu nggak bisa, bahasa Indonesia saja nggak bisa. Oh, bisa dakwah di India. Allah. Ya Allah, ya Allah. Begitu hebatnya dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masarwa pojiki lauri sese arajangan napung Allah taala. Allah yang menciptakan langit berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang, menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer, membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, menurunkan air dari langit tanpa memerlukan tangki, menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan ranting-rantingnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. La ilaha illallah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di permukaan bumi melainkan dalam jaminan Allah rizkinya. Hadirin mulia, selawat dan salam kita sanjungkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, Allah kumpulkan kita di dalam Masjid Agung Syuhada Polman ini pada hari ini 3 Juni 2023. Apa maksudnya? Maksudnya agar kita saling ingatkan. Malilu si pakainga, rebba si patokong, mali si parape. Lupa saling ingatkan, jatuh saling membangunkan, hanyut saling menolong. Inilah maksud pertemuan kita di dalam majelis ini. Lupa kepada apa? Lupa kepada maksud penciptaan kita. Hari ini petani mengira dia diciptakan untuk mak bengkung ridare. Allah. Para nelayan berpikir dia diciptakan untuk tikebale risaloe.
Para pedagang mengira dirinya diciptakan untuk menjadi padangkang di pasar Takalala. Ini kekeliruan yang harus kita saling ingatkan. Kenapa kita harus saling ingatkan? Karena kita ini saudara, hadirin yang mulia. Yang bukan saudara kita saja kita harus ingatkan, apalagi kita ini saudara. Saudara bukan dipersaudarakan oleh KUA. Kalau KUA mempersaudarakan, utarima nikana indok becek binti daramang dengan emas kawin 30 telok manuk kale 70 tanduk tedong tunai sah. Maka yang tadinya tidak saling kenal jadi kenal, tadinya tidak saling menyapa jadi saling menyapa, tadinya bukan saudara jadi saudara. Ini menjadi ipar, ini menjadi mantu, ini jadi mertua, ini menjadi lago. Kalau KUA yang mempersaudarakan kemudian berpisah, bercerai, maka langsung yang suami istri berubah, tidak lagi status suami istri, langsung berhenti jadi ipar, langsung berhenti jadi mertua, langsung berhenti jadi mantu. Ada mantan mertua, ada mantan ipar, ada mantan istri. Ini kalau yang mempersaudarakan KUA. Kalau yang mempersaudarakan partai, selagi masih berada dalam partai yang sama, itu saudaraku. Kalau dia pindah partai, bukan lagi saudaraku. Banyak ini orang pindah-pindah partai. Kalau dia ini bersaudara karena sebangsa dan setanah air, kalau dia pindah ke warganegaraan ke Afrika, pindah ke warganegaraan ke Somalia seperti Amir Sah pergi sana, sudah bukan saudara lagi. Tapi kalau yang mempersaudarakan Allah, yang mempersaudarakan Rasulullah, maka 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh yang ada di antaranya tidak bisa memisahkan, hadirin yang mulia. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah saudara. Bapak punya kalimat la ilaha illallah, saya punya kalimat la ilaha illallah, maka kita ini saudara. Orang Somalia katakan aniga, adega, walalu. Ini Amir Sahab tahu. Orang Kenya katakan mimi na wewe tukondugu. Iko na idi silus sorang. Itu bahasa Portugis. Innamal mu'minuna ikhwah. Nabi sampaikan al-muslim akhul muslim. Orang Islam ini bersaudara sesama orang Islam. Selenge sila surangi si bawa selenge. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ini saudara kamu, dia bengong-bengong. Saudara dari mana? Ini kalau masih mau bertanya-tanya, itu tanda-tanda orang jahil, bodoh. Dia tidak tahu, dia tidak pernah baca ayat ini, dia tidak pernah mendengarkan sabda Rasulullah. Jahil.
Ada yang parah lagi, mungkir. Dari mana saudara? Hidungnya beda, rambutnya beda, matanya beda, bahasanya beda. Datang jemaah dari India, ini saudara kita. Dari mana saudara kita? Jangan suruh masuk masjid saya. Mungkir. Ada juga yang naik sedikit di level maklum. Maklum, ada jemaah di masjid. Oh iya, nanti pisah ke sana. Dari mana itu? Oh dari Jakarta. Oh dari Enrekang. Oh dari Papua. Oh dari Telangkere. Dari Tapong. Dari Pangkajene. Maklum. Hanya sekedar tahu. Tapi ada yang imannya lebih dahsyat lagi, meningkat. Dia masuk ke level Islam, Muslim. Dikasih tahu ada saudara kita di masjid. Oh, dari mana? Dari Jakarta. Oh, beres. Nanti saya akan bawa makanan ke masjid. Saya tahun 2000 pertama kali ke India. Kami taskil ke Bombay. Dari Delhi ke Bombay itu naik kereta api 22 jam. Kita taskil di satu tempat namanya Coca Bazar. Ada lagi di sana Khoja, ada juga Madani. Pagi-pagi saya lihat orang dalam musyawarah berteriak, saya pagi, saya siang, saya malam. Apa maksudnya ini? Saya pagi, saya siang, saya malam. Saya tanya penterjemah, apa itu maksudnya? Dia bilang itu orang siap untuk kirim makanan ke masjid waktu pagi, yang di sebelahnya waktu siang, sebelahnya lagi waktu malam. Jadi kalau 3 hari jemaah berada di masjid, maka 9 rumah berebutan untuk kirim makanan ke masjid. Berebutan. Hari itu hari Jumat, ada orang datang tarik-tarik baju saya. Dia bilang kapla, kapla, kapla. Saya tidak ngerti. Kalau kepala saya tahu ini kepala. Kalau kapla apa maksudnya ini? Saya tanya penterjemah. Apa maksudnya kapla, kapla? Dia bilang dia minta buka baju kamu, dia mau cucikan. Di India, dia nggak ngerti bahasa Bugis, nggak ngerti bahasa Makassar, nggak ngerti bahasa Mandar, nggak ngerti bahasa Toraja. Saya bilang kami baru ganti baju dan ini nanti kami akan cuci sendiri karena besok kami akan pindah, jadi besok aja nyucinya. Oh dia bilang, me jante kehajar jemaat he. Saya tahu kamu jemaahnya mau pindah kemana. Nah, akhirnya kami 9 orang semua dibuka baju. Besok malam dia datang, baju kita sudah rapi, sudah disetrika, sudah wangi. Hampir setiap masjid seperti itu. Kalau setrika itu bahasa Urdunya istri. Baju kita sudah diistri. Hadirin yang mulia, level Muslim. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Yakni level mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman itu bersaudara. Apa maksudnya? Kalau dikatakan ini saudaramu, maka kalau ada orang ganggu dia berarti ganggu saya. Ada orang melukai dia berarti melukai saya. Ada orang mapakasiri berarti mapakasiri saya. Ada orang bikin pacei berarti bikin pacei saya. Ini saudara. Kehormatannya kehormatan saya. Kalau dia datang naik pesawat, saya jemput di airport.
Kalau dia datang naik kapal laut, saya jemput di pelabuhan. Kalau dia datang naik bus, saya jemput di terminal. Kalau dia datang naik ojek, saya tunggu depan masjid. Ini tanda-tanda mengakui sebagai saudara. Tapi kalau dia oke, itu saudara saya, tapi dibiarkan datang sendiri, dicari-cari sendiri pakai mbah Google Map, mana Masjid Al-Muhajirin, mana Masjid Syuhada, di mana letak persaudaraan. Karena itu hadirin mulia, ayat berikutnya, fa'aslihu baina akhawaikum, islahkanlah di antara kalian, perbaikilah di antara kalian. Dek naisengi itu adalah silus remu, dia tidak tahu itu adalah saudaramu, maka fa'aslihu baina akhawaikum, datangilah di rumah-rumahnya, ketok pintu demi pintu. Kita ini bersaudara. Nanti ditanya, saudara dari mana? Saudara yang punya kalimat la ilaha illallah. Bersedia hari ini? Insyaallah. Setiap hari tetangga-tetangga kita saja banyak yang tidak tahu kalau kita itu bersaudara. Kita mengaku saudara kalau ini epona nenek Malomo, ini epona Imam Lapeo. Jadi bersaudaranya karena itu tidak. Kalimah yang mempersaudarakan kita. Karena itu kita harus saling ingatkan. Kita harus saling mengunjungi, saling ingatkan perkara ini. Fa'aslihu baina akhawaikum. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Apa yang perlu kita ingatkan? Perlu ingatkan bekal akhirat. Karena dunia ini hadirnya mulia, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal hadirnya mulia. Dunia ini lepangeng, mampir ngombe sebentar saja. Sebelum kita ini sudah ada orang-orang dahulu yang pernah lewat di permukaan bumi ini. Sebelum kita ini sudah ada orang-orang dahulu yang pernah berada di kolong langit ini. Dan orang-orang dahulu itu badannya besar-besar. Kaum Ad itu bisa mencabut kurma, batang kurma dengan sebelah tangan. Batak Kaluku sebelah tangan saja dicabut oleh kaum Ad. Badan besar, tapi lewat juga mereka. Orang dahulu ada yang ahli teknologi, pinter-pinter. Kaum Samud. Kaum Samud itu bikin kota, bukan tanah lapang yang dibangun gedung, tidak. Gunung yang dipahat menjadi komplek perumahan. Gria Masagena. Di situ ada sistem ventilasi udara, sistem pengairan, sistem pembuangan limbah di dalam gunung itu. Sehingga para arsitektur zaman now begitu takjub. Tapi mereka lewat juga semua. Dahulu ada raja-raja yang kuat, Namrud, Fir'aun, lewat semua hadirin. Jadi kita ini bukan penghuni pertama bumi ini. Kita harus saling ingatkan
bahwa setiap hari umur kita bukan makin bertambah, tapi makin berkurang. Sekarang ini kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Sekarang ini dunia nampak nyata, akhirat cerita, tapi tidak lama lagi hadirnya mulia. Dunia tinggal cerita, akhirat akan nyata. Tidak lama hadirin. Ini yang harus kita ingatkan. Tapi dalam mengingatkan perkara ini, syaratnya harus pada elo. Understand? Matahari yang bersinar, tapi mata ditutup, itu tidak bisa melihat hadirnya mulia. Atau matahari terbenam, walaupun mata dibuka, tetap tidak bisa melihat juga. Jadi harus pada elo. Harus matahari bersinar, mata dibuka. Cahaya hidayah dipancarkan, hati kita harus siap menerimanya. Bersedia hadirin? Insyaallah. Dalam menjalani hidup ini, Imam Lapeo berpesan, dua mikuala sappo, unganna panasae, belona kanukue. Two things I use as a fence to defend my iman. Understand? Dua perkara yang aku jadikan pagar. Apa itu? Unganna panasai. Apa namanya unganna panasai? Bunganya nangka. Apa namanya? Ayo. Kenapa tidak ada yang tahu sekarang unganna panasai? Unganna panasai itu namanya lempu. Understand? Lempu. Lempu. Lurus, jujur. Unganna panasai. Na belona kanu kue. Apa belona kanu kue? Ayo. Istighfar yang banyak. Belona kanu kue pacing. Kalau orang Arab bilang inai, henna. Hah? Mau menjadi pengantin itu dikasih apa? Pacing. Dua mikuala sappo, unganna panasae, belona kanu kue, lempu na pacing. Understand? Dua ini telah banyak ditinggalkan oleh umat hari ini. Lempu na pacing, jujur, lurus, dan suci. Hadirin yang mulia, di Jakarta ada banyak tulisan-tulisan jujur, mujur, taat, nikmat. Hidup suci ini ditinggalkan oleh umat. Tiga perkara dianjurkan oleh masyayikh. Satu, sadiki zindagi. Kedua, paki zindagi. Yang ketiga suci. Ini bahasa Urdu, pak, suci. Sadiki zindagi artinya hidup sederhana. Yang kedua paki zindagi artinya hidup suci. Dan yang ketiga hayai zindagi, malu. Sederhana, suci, malu. Kalau ini ada dalam diri para dai, hadirin yang mulia,
Insya Allah semuanya siap menyambut Takasa ke berbagai negara. Kenapa kita ini hari ini susah menyambut Takasa ke berbagai negara? Karena kita hidupnya tidak sederhana. Masya kita Maulana Indamul Hasan ajarkan, kalau bisa mengaduk cai dengan siwak, buat apa beli sendok? Ada kipas angin kah di masjid ini? Jauh, tarik. Boleh diangkat ke sini. Panitia. Kipas. Kalau bisa mengaduk cai, mengaduk teh dengan siwak, buat apa beli sendok? Coba. Dalam maknanya kalau mau ditelusuri. Coba periksa dalam kehidupan kita. Maka hadirnya mulia, usaha dakwah ini buat, apalagi bapak saudara sekalian ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar orang beriman, tapi orang yang menjadi pengusaha iman. Pengusaha iman itu harus lurus, harus suci, lempu napacing. Ini modal. Ada 7 pesan orang-orang tua kita. Sipak pitue, ada yang sudah hafal sipak pitue. Maca, malempu, mageteng, mapato, temapasilengang, siraj, sipakaraja, warani. Siapa yang bisa mengulang ini berhadiah 100.000. Maca, malempu, mageteng, mapato, temapasilengang, sipakaraja, warani. Harus maca, cerdas. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Pekerja-pekerja dakwah ini harus cerdas. Kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang pikirnya akhirat. Dia nyangkul tapi pikirnya akhirat. Dia pergi tangkap ikan di laut, apa namanya? Laut Mandar, tapi pikirnya akhirat. Apa maksud dia pikirnya akhirat? Nanti dapat ikan, dia siap taskil ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Afrika. Allah. Kenapa dapatnya ikan bete-bete, ikan lure-lure? Karena pikirnya mau taskil ke Pangkajene, ke Maros, ke Sinjai. Coba kalau pikir mau taskil ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, itu akan dikasih ikan tuna sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikir kita itu dibesarkan, cita-cita kita itu dibesarkan. Nabi ini rahmatan lil alamin. Kita ini umatnya adalah umat rahmatan lil alamin. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Besarkan cita-cita. Malempu, lurus. Memang orang yang lurus ini kadang-kadang menemukan berbagai persoalan dalam kehidupan. Tetapi itu hanya persoalan yang sementara. Ketika dia istiqomah, maka nanti dia akan dapatkan manisnya. Mageteng, tegas. Tegas untuk dirinya sendiri, untuk orang lain ikram. Pokoknya jam 5 ini jauhlah. Udah. Oh, orang datang atau tidak, jauhlah dia jam 5. Dia katakan, ye merekam he, iye mine jama-jamanku. Ini kerja saya. Jadi kalau dia mengatakan ini kerja saya, terserah ada orang mau bantu atau tidak, dia akan buat pada waktunya. Seperti orang punya sepeda motor, kalau sepeda motornya kempes, dia akan tambal. Kalau ada orang mau tambalin,
diterima. Tapi kalau tidak ada, tambal sendiri. Bensinnya habis, dia akan belikan bensin. Kalau ada orang mau belikan bensin, ya boleh. Tapi kalau tidak ada, beli bensin sendiri. Motor saya. Ini dakwah. Iya, ini jama-jamangku. Ini kerja saya. Jam 5 itu saya jaulah. Maka ada orang datang atau tidak, menemani saya jaulah atau tidak, saya akan buat. Siapa yang bersedia insyaallah? Mana yang lain? Yang lain tidak bersedia? Angkat tangan yang kuat. Masya Allah. Ini malaikat-malaikat itu menyambut lambaian tangan kita di bumi. Hadirin yang mulia, merekam tegas, maca malempu megeteng mapato taat. Taat. Apa kata Amir? Ikut. Apa putusan musyawarah? Ikut. Ini pesan-pesan otomatis. Ini bukan amalan baru. Ini pesan berantai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat. Temap pasilaingeng. Tidak membeda-bedakan. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada istilah sekarang itu begitu. Nabi SAW bersabda, ini Fatimah putri kesayanganku. Kalau aku dapati dia mencuri, aku potong tangannya. Coba. Tegas. Temap pasilaingeng. Si pakaraja saling menghormati, saling memuliakan. Apalagi yang datang nanti nih, saudara-saudara kita dari berbagai negara. Tergantung ini niat saudara-saudara sekalian. Kalau dalam hati saudara ingin jumpa dengan orang-orang dari Amerika, orang dari Afrika, orang dari Australia, itu ada dua kemungkinan. Mereka didatangkan kemari atau Allah hantarkan saudara ke sana. Jadi harus ada niat dalam hati. Si pakaraja. Dan yang terpenting lagi, warani. Tidak boleh penakut. Telabu wasoiri tengana betarae. Tidak bakal tenggelam matahari di tengah langit. Kalau ajal belum sampai, jangan khawatir. Don't worry, gak bakal mati, saudara-saudara. Ada orang ditabrak kereta api tidak mati. Ada orang duduk nonton TV, duduk di atas kursi goyang, TV-nya masih hidup, orangnya sudah mati. Begitulah. Keyakinan seperti ini akan datang kalau kita latihan. Latihannya dengan cara keluar yang Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanggal berapa istimewa di Makassar? 26, 27, 28. Yang tidak berangkat dari tempat ini itu ada waktu lebih kurang 1 bulan lebih. Maka kita buat persiapan. Apa persiapan yang kita lakukan? Yang paling efektif kata Masyaikh, beritahu orang di muhalla kita, saya akan berangkat di jalan Allah 4 bulan ke Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Kasih tahu. Tetangga kasih tahu, saya mau keluar 4 bulan Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Kasih tahu. Nanti tetangga kan heran, ini Pak Bale mau ke Amerika. Nah, masalah, kasih tahu. Semua orang di masjid kasih tahu. Berkunjung kepada ulama, minta doanya. Andre guruku, tarelo doa ngeka, melo ka Jogja, Amerika, Eropa, Australia. Kamu jual motor kamu tidak sampai ke Amerika. Tidak apa-apa kasih tahu. Harus kasih tahu istri. Beneku,
Maknanya C. Saya mau berangkat Eropa, Amerika, Australia, Afrika. Kalau dia sudah pernah keluar Masturo, dia bilang amin. Tapi kalau belum pernah diajak keluar Masturo, dia mungkin melirik-lirik. Ini kalau kau pergi, saya juga pergi. Maka penting diajak keluar Masturo. Siapa yang niat ajak istrinya keluar Masturo? Diajak satu orang apa semuanya? Jangan satu orang saja, semuanya diajak. Bersedia insya Allah. Masya Allah. Kasih tahu, anak-anak juga kasih tahu. Bahkan ayam-ayam di belakang itu kasih tahu. Yam, tanggal 26 itu akan ada istimewa di Makassar. Saya mau keluar di sana. Kamu siap-siap ikut bersama keluarnya Allah Ta'ala. Nanti ayamnya kuk. Siap insya Allah. Kambing yang di kandang itu dikasih tahu. Nanti saya mau keluar 4 bulan. Kamu harus ikut saya. Dia bilang siap. Ada tedong di pinggir sawah itu juga kasih tahu. Tedong sendiri, jangan tedongnya orang. Semua orang dikasih tahu supaya kita ini diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu strategi. Kasih tahu orang. Jangan lupa amalan-amalan pribadi kita. Dengan 5 amal makomi kita buat. Musyawarah harian, taklim harian. Kita jaulah 1, jaulah 2. Jangan lupa malam markas juga datang. Niso bulanan tetap kita jaga. Ini semua kita jaga. Sambil kita berdoa kepada Allah terus menerus. Bukan uang yang mengeluarkan, hadirin yang mulia. Banyak orang uangnya banyak, tidak keluar-keluar. Banyak orang kambingnya banyak, tidak keluar-keluar. Alasannya karena mau ikat kambing. Ternyata dia yang diikat oleh kambing. Yang mengeluarkan itu Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia. Dan kita sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari. Walaupun kecil, tapi istiqomah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besar istiqomah. Sedekah. Inilah amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Kenapa kita perlu keluarnya Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia? Karena ini perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini, kalian ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerjanya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat terbaik itu ya dengan cara keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang keluarnya Allah taala ini akan mendapatkan 4F. 4F yang dirindukan oleh seluruh orang-orang kaya di seluruh dunia. Catat baik-baik ini 4F. Pertama, freedom. Orang-orang kaya ini menginginkan freedom, kebebasan, ingin merdeka. Kadang-kadang ada orang kaya tapi tidak bisa meninggalkan kampungnya, nggak bisa meninggalkan negerinya. Sudah kaya, bahkan nggak sampai ke Mekah, duit banyak. Hadirin yang mulia, freedom dirindukan oleh orang-orang kaya. Ini ada dalam tabligh ini. Saya di tangga masjid Banglawali Nizamuddin. Pas saya mau naik, tiba-tiba saya dengar ada orang bahasa Bugis. Loh, ini di India kok ada orang bahasa Bugis? Jadi saya dekatin.
Bapak dari mana? Dari Sopeng. Oh, ada orang Sopeng di India. Masya Allah. Udah berapa lama di sini? Ini saya sudah mau pulang. Oh, udah duluan dia daripada saya. Jadi saya tanya, Bapak nih bisa bahasa Inggris? Ya nggak bisa. Bisa bahasa Indonesia? Nggak bisa juga. Apalagi bahasa Urdu. Orang bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Urdu nggak bisa, bahasa Indonesia saja nggak bisa. Kok bisa dakwah di India? Allah. Ya Allah, ya Allah. Begitu hebatnya dakwah ini. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Dan merubah akhlak kita, membentuk akhlak kita. Orang-orang besarnya, anak-anak kecilnya, semuanya itu berubah berkat daripada usaha dakwah. Hadirin mulia, saya di Hyderabad, musim panas. Kalau musim panas itu di India, kita tidak bisa keluar masjid sembarang waktu. Kita keluar nih seperti masuk oven. Wajah kita seperti disembur api panas. Jadi saya membasahi handuk, selimut handuk basah. Baru taklim sebentar sudah kering di badan tuh handuk. Saking panasnya sehingga saya kepingin minum es. Saya keluar masjid diam-diam. Karena orang tempatan melarang. Itu kawasan Hindu, sedikit Islamnya. Dia melarang jangan keluar masjid kalau tidak ada dalil. Saya lihat nggak ada dalil, padahal haus sekali. Udah, saya diam-diam pergi ke warung, tidak jauh dari masjid. Begitu saya berjalan menuju warung, ada anak kecil ikut. Mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD. Saya lihat dia belokkan pandangannya. Saya jalan lagi, dia ikut lagi. Akhirnya saya datang ke warung. Saya bilang mau beli es. Udah dikasih es. Begitu saya mau bayar, langsung anak ini pegang tangan saya. Caca, nehi katanya. Jangan dibayar. Loh, kenapa? Ini uang India nih, bukan uang Indonesia. Nehi kata dia. Saya yang bayar kata anak ini. Ya udahlah, karena ini anak menghargai semangatnya, saya tinggalkan. Saya bawa esnya, kemudian jalan beberapa meter, saya tengok ke belakang. Saya dengar anak itu ngomong kepada tukang warung, "Pak, nanti kalau bapak saya pulang saya bayar." Anak ini nggak punya duit, tapi berani memuliakan tamu. Berani mengutang untuk tamu. Anak kecil. Itu akhlak telah berubah karena hebatnya usaha dakwah di negeri Hindustan. Kami masuk ke satu kecamatan namanya Nizamabad. Saya bilang sama orang tempatan, kami ini udah tiap hari makan kare. Siang dikasih kare, malam kare, pagi kare lagi. Jadi udah bosan, panas perut kami makan kare. Seperti makan sop konro pagi, sop konro siang, sop konro malam. Jadi panas perutnya. Jadi saya tanya, di mana ada pasar di sini? Kami mau beli sayur-sayur yang biasa kami makan di Indonesia, bayam, sayur lodeh. Dia bilang apa? Di sini tidak ada pasar. Koi bazar nehi he, kata dia. Mana ada kota tidak ada pasar? Tapi sudahlah. Saya paham maksudnya, jangan keluar masjid. Tapi mereka punya kelemahan. Sesudah sholat subuh, mereka kemudian taklim, mereka musyawarah, kemudian mereka 2,5 jam, kemudian jam 8 mereka kembali ke masjid. Mereka tuh tidur karena mereka buka toko tuh jam 10. Jadi jam 8 tuh mereka tidur sampai jam 10. Waktu dia tidur, diam-diam kami keluar masjid. Tidak jauh dari masjid ternyata banyak penjual sayur.
Begitu kami datang mendekat, mereka saling sahut menyahut. Mehman, mehman, mehman. Oh, apa ini maksudnya mehman, mehman? Rupanya tamu, tamu, tamu. Dia tahu kalau kita ini tamu, karena hidung kita dengan hidung dia beda, janggut kita dengan janggut dia beda. Udah, kami nggak peduli dia ngomong apa, kami ambil satu demi satu sayur-sayuran yang kami mau masak. Begitu mau dibayar, dia bilang, oh mehman ham pesa nehi lene, kami tidak ambil uangnya tamu. Allah. Ada nggak di Mandar ini pasar yang tidak mengambil uangnya tamu? Biasanya juga kalau tamu ini wajah baru, kadang-kadang harganya berubah. Dia bilang apa? Ham, mehman, pesa, nehi lene, kami tidak pernah mengambil uangnya tamu. Hadirin yang mulia, itu di India, negeri Hindustan, Islamnya sedikit. Ini pernah terjadi hanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang masuk pintu kota Madinah, itu di pintu gerbang akan ada kurma digantung setinggi unta lewat, mudah untuk mengambilnya. Ada yang agak rendah untuk orang yang naik kuda, ada yang lebih di bawah lagi untuk orang yang jalan kaki. Orang yang masuk ke pasar, maka begitu dia mau bayar, yang punya toko akan ngelihat dulu. Kamu nih orang baru di sini? Iya. Kok tahu? Lah saya tahu karena 100% lelaki balik itu sholat berjamaah di masjid. Kalau ada orang yang baru saya lihat, berarti kamu baru. Ya memang saya baru tadi pagi datang. Kamu tidak usah bayar. Selama 3 hari kamu boleh ambil apa saja keperluan makan kamu, tidak usah bayar. Itu di Madinah terjadi 1400 tahun yang lalu, dan sekarang itu ada di India. Saya sampaikan cerita ini di Nizamuddin. Kemudian ada orang dari Amerika mendengar saya Karguzari, ada orang dari Afrika mendengar juga, ada orang dari Australia, antar benua itu mendengar cerita saya, bahwa saya dari Hyderabad, di Nizamabad ada cerita tukang sayur tidak mau ambil uang. Ada orang dari Australia ngomong, saya juga baru nyampe nih dari Mewat. Di Mewat juga orang-orang tidak mau ambil uang kami. Saya cerita lagi kepada Profesor Yunus, ini syuro di Bangladesh. Berlinang air matanya, menggeleng-geleng kepala. Dia katakan after 80 years. Saya bilang apa maksudnya Prof? Setelah 80 tahun katanya, baru ada kita mendengar suara-suara, cerita-cerita Karguzari seperti itu. Dulu di zaman Rasulullah, itu di zaman sahabat sudah terdengar orang-orang di pasar tidak mau menerima uangnya tamu. Tapi setelah 80 tahun baru kita mendengar di sini. Saya bilang apa penyebabnya Prof? Dia bilang karena di zaman sahabat kaum perempuan betul-betul ambil bagian dalam dunia dakwah, dalam kerja dakwah dengan sungguh-sungguh. Kaum lelaki melibatkan betul istri-istri mereka dalam kerja dakwah. Siapa yang niat melibatkan istri-istrinya dalam kerja dakwah? Hadirin yang mulia, sahabat di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Pulang ke rumah dia berubah menjadi muallim. Kepada tetangga dia menjadi muballigh. Sesekali dia keluar berjuang di jalan Allah menjadi mujahid. 4M kehidupan sahabat: muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Dia ajarkan kepada istrinya, istri ajarkan kepada anaknya. Sampai jam berapa misal? Sudah? Baik. Hadirin yang mulia, yang penting kita pulang, kita ajak istri kita untuk keluarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kaum perempuan dikeluarkan? Karena kekuatan dunia ini 2/3 itu berada di tangan perempuan. Kenapa? Kalau dibikin voting, maka anak
pasti akan memilih ibunya. Jadi 2 lawan 1. Pilih bapak atau ibu? Anaknya akan milih ibu. Jadi kekuatan dunia ini 2/3 di tangan perempuan. Kenapa hadirin mulia? Karena anak ini merasakan kasih sayang ibu. Waktu bayi, waktu kecil, ketika anaknya bangun, maka bapaknya tidur saja, ibunya tuh yang bangun, netein, gantiin popoknya, cebokin, kemudian tidurin lagi kembali. Begitu anaknya tidur, ibunya mau tidur, sekarang bapaknya bangun. Bapaknya bangun, bangunin ibunya. Maka sekarang kita pulang bangunin ibu untuk keluar Masdura insya Allah. Setelah maghrib nanti akan ada pembicaraan lebih dahsyat lagi, lebih berasap-asap dan berapi-api lagi. Maka nanti akan ditaskil. Semua siap ambil bagian insya Allah. Subhanallah bihamdi subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.